malam ini diizinkannya kembali hadir dalam rangka beribadah kepadanya. Selesai sudah kita melaksanakan solat fardu maghrib berjamaah, kita lanjutkan mengulang-ulang pembahasan dalam ajaran agama kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan malam ini saya beri judul merebut kemenangan. Di dalam sejarah disebutkan tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah antara lebih kurang 1.500 Rasulullah dan para sahabatnya dengan orang-orang kafir Quraisy. Disebut perjanjian Hudaybiyah karena bertempat di Hudaybiyah. Setelah perjanjian itu turunlah surat Al-Fath, artinya kemenangan. Surat yang ke-48 ayat 1 sampai 29. Ayat pertama itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ayat pertama. Nah, ayat yang terakhirnya, ayat yang ke-29 itu, di sana ada tertuang pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Nah, di antara isi dari pengikut Nabi Muhammad itu adalah tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka ruku' dan sujud. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pesan ayat ini yang pertama, seorang muslim baru sebut memiliki kemenangan adalah ketika dia ruku dan sujud, ketika dia sholat. Mana yang kedua, bahwa kemenangan yang akan kita raih pada hari-hari berikutnya itu bisa diwujudkan dengan pelaksanaan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan para sahabat Rasulullah SAW bersama Nabi Muhammad sebagai suri tauladannya dan kita semuanya melakukan ini. Sholat fardu tak pernah lupa, selalu dikerjakan, tambah sholat-sholat sunat, dan akhirnya kemenangan benar-benar Allah berikan kepada mereka. 2 tahun kemudian, tepatnya 8 Hijriah, sebanyak 10.000 sahabat-sahabat bersama Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan damai. Tidak ada perlawanan. Karena Abu Sufyan sudah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, dan kemudian Abu Sufyan pun masuk Islam. Hadirin wal hadirat, kan kita sholat, kita mau ruku, kita bersedia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan tidak ada pengaruhnya kepada Allah, ya kan? Apakah ada pengaruhnya tatkala kita sholat kepada Allah?
Ya, jelas jawabannya dengan meyakinkan 100% tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah itu sudah maha segala-galanya. Nah, 99 nama Allah itu maha aja diawali semuanya kan. Justru ketika kita sholat, mau ruku dan bersedia sujud kepadanya, kemanfaatan, kemaslahatan, kebaikan itu akan dialami dan dirasakan oleh yang bersangkutan. Awal waktu sholat ditandai dengan azan. Bila azan sudah berkumandang, pertanda waktu sholat sudah masuk. Ketika sholat akan dimulai, diawali dengan iqamah, pembacaan iqamat. Pada lafaz azan dan iqamah ini tertuang di sana hayya 'alas shalah. Marilah salat. Saat azan berkumandang ada dari muazin hayya 'alas shalah. Jawaban kita dengan meyakinkan adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Untuk solat itu apa maknanya di situ? Allah lah yang memberi kita kekuatan, kemauan, bersedia untuk melangkahkan kaki kita, menyucikan jiwa raga kita dengan mengambil wudhu, untuk kemudian kita kumandangkan takbir Allahu Akbar. Allah maha besar sedangkan saya kecil, Allah maha kuat sedangkan saya lemah. Berlangsunglah bacaan-bacaan solat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka Allah menjawab, Hamidani Rabbi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah jawab, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Majjadani abdi, kata Allah, hambaku telah mengagungkanku. Tiga bacaan yang awal ini, seorang hamba menyatakan kelemahan dirinya, kebutuhannya kepada Allah, dia sanjung Allah dan pengakuannya Allah yang maha terpuji, Allah yang berhak disanjung, dan Allah lah yang berhak diagungkan. Tersentuh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hamba melanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kata Allah, hazihi baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah bagianku dan bagian hambaku, maka bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, setelah seorang hamba tadi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia nyatakan dalam dirinya bahwa dia sungguh-sungguh menyembah Allah,
pernyataannya itu diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah, lebih tersentuh lagi Allah. Apa jawab Allah? Apa yang diminta oleh hamba-Ku akan kuberi. Akan kuberi. Apa yang dimintanya akan kuberi. Berlanjutlah orang yang solat tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Allah menjawab, fahaula'i li abdi wa li abdi ma sa'al. Maka semuanya ini akan Aku berikan kepada hamba-Ku, sudah menjadi hak hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apa yang menjadi yang untuk kita itu, yang menjadi hak kita itu? Penegasan kita agar Allah bernikmat kepada kita. Nah, apa itu nikmat di sana? Yaitu Islam. Jadi an'amta alaihim itu artinya Islam. Kita berislam. Kafah, totalitas. Apa itu maksudnya kafah? Menyeluruh dan utuh. Apa itu menyeluruh? Seluruh ajaran Islam yang bersumber dari dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Apa itu utuh? Jasmani dan rohani kita. Apa itu al-maghdub? Yang dimurkai. Apa maksudnya? Sudah berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu itu. Ulama menyebutnya, contohnya orang Yahudi. Apa itu orang yang sesat? Orang yang beramal tidak berilmu. Yang penting kerja, tapi tidak dengan dasar ilmu pengetahuan, tidak memahami juknisnya. Ulama menyebutkan contohnya orang Nasrani. Nah, maka apa yang dimaksud oleh Allah di sini? Nah, saya akan berikan nikmat berupa kemampuan mereka untuk menjalankan ajaran Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam solat kita itu, ketika sudah Allah tegaskan wali abdi mas'al, bagi hambaku apa yang dia minta, maka maknanya adalah hayya 'alal falah, marilah menyebut keberuntungan, marilah merebut kemenangan. Nah, falah itu Bapak dan Ibu juga berarti keberuntungan, juga berarti kemenangan, ya. Nah, perbedaannya kalau kita buatkan secara detail, nah, kalau falah itu keberuntungan, kemenangannya masuk di sana masalah mentalitas spiritualnya. Sehingga dalam konsep yang sama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yang khusyuk dalam solatnya. Jadi ada nilai spiritual di situ. Sementara fath, kemenangan tadi bentuknya fisik. Nah, itulah penaklukan kota Mekah yang disebut dengan Fathu Mekah. Ya, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Nah. Maka secara makna wali abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Di dalam solat itu kita itu mengandung dua, Bapak dan Ibu. Yang pertama, lanjutan ayat tadi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yang kedua adalah permintaan kita di waktu sujud kita.
permintaan kita di waktu sujud. Ya. Ketika bacaan antara hamba dalam surah Al-Fatihah yang dijawab oleh Allah tadi itu dalam hadis riwayat Muslim, ini juga masih dalam hadis riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Kondisi di mana seseorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa waktu itu. Hadirin, hadis ini menjelaskan dan menegaskan kembali tentang ayat 19 surat Al-Alaq, ayat yang terakhirnya. Wasjud waqtarib, dan sujudlah serta mendekatlah kepada Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Kedua-duanya berupa fi'lul amr, kalimat perintah. Setelah ayat pertama surat Al-Alaq ini diawali dengan Iqra, bacalah, dengan yang menyebut nama Allah. Ketika kita membaca itu, apa target bacaan kita? Supaya kita bisa sujud, supaya kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah gabungkan dua kata ini, sujud dan mendekatkan diri, maka pesannya di sana adalah tatkala kita sujud kita sudah dekat, tatkala sudah dekat kita disuruh untuk mendekatkan diri lagi. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri lagi? Nah, al-iktsaru minad doa, memperbanyak doa itu. Bacaan-bacaan sujud kita seperti yang tertuang dalam hadis, ya, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhanku, dan segala puji bagi Engkau, maka ampunilah aku. Di sana lengkap ada tasbih subhanakallahumma, subhanakallahumma, maksudnya Engkau ya Allah. Ada tahmid, ya, memuji Allah. Wa bihamdika, ada permintaan mohon ampun agar Allah mengampuni kita. Allahumma ighfirli. Bacaan ini dibaca waktu sujud, juga dibaca waktu ruku. Ada bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Engkau wahai Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang maha tinggi. Nah, kan memang masuk logika. Tatkala kita sujud, kita lah yang paling rendah. Maka jawabannya apa? Allah maha tinggi. Bila ini yang kita baca, maka bacaan ketika rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang maha agung, azim, yang maha agung. Ketika kita rukuk, kita agungkan Allah. Ketika kita sujud, kita yang rendah, Allah maha tinggi. A'la itu bisa bermakna lebih tinggi, bisa bermakna maha tinggi, karena namanya ism tafdil. Dia bisa berbentuk comparative degree ataupun superlative degree dalam bahasa Inggrisnya, bermakna lebih dan bermakna paling.
Kita baca itu 3 kali seperti dalam Muslim. Ada bacanya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, maha suci engkau. Nah, kudus itu adalah kata dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan hal yang lebih tinggi dari sekadar suci. Jadi memang bahasa Arab ini Bapak dan Ibu kaya dengan kosakata. Nah, sehingga beberapa kata bahasa Arab tidak bisa kita buatkan padanya dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti Rob, Tuhan, Ilah, Tuhan. Sama-sama Tuhan. Tidak ada lagi padanannya dalam bahasa Indonesia. Sementara maknanya sangat jauh berbeda antara Rob dengan Ilah. Kalau Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam itu maknanya apa? Allah Maha Pencipta, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha merencanakan dan mengatur alam semesta. Itu makna Rob. Sementara Ilah, al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan. Kalau dari segi ini ada usaha manusia untuk menyembah Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan ketentuan Allah itu. Juga tuntutan, ada tuntunan, ada tuntutan Allah. Ya. Nah, dia ada usaha kita dari diri kitanya. Ilah, maka tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali hanyalah Allah. Satu ilah, satu Rob. Tapi dalam bahasa Indonesia padanannya hanya Tuhan. Nah, jadi subuhun, subha itu maha suci. Kudus itu adalah kata untuk mengungkapkan hal yang lebih tinggi daripada suci itu. Rabbul malaikati warruh. Nah, Rabb itu Tuhan, para malaikat dan ruh itu malaikat Jibril khususnya disebutkan di sana. Nah, ini bacaan-bacaan sujud kita. Ya, tentu ada yang lainnya. Ini dalam sujud kita itu kita iksar, kita ulang-ulang, kita perbanyak. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengupayakan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sholat itu Bapak dan Ibu isinya kan 3. Tasbih, menyucikan Allah dari segala kekurangan. Tahmid, memuji Allah. Kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu isi bacaan-bacaan solat kita itu. Dan solat itu sendiri artinya doa. Maka saat sujud kita ulang-ulangi pembacaan tadi. Kenapa? Karena saat itulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, segala kebutuhan hidup kita akan terpenuhi. Segala keinginan kita Allah beri. Segala kehendak kita Allah cukupi. Nah, hanya saja tidak semua keinginan kita itu Allah penuhi. Allah akan penuhi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kata kuncinya. Allah beri sesuai dengan kebutuhan. Allah tidak akan beri sesuai dengan keinginan kita. Lihat, tatkala azan dikumandangkan, hayya 'alal falah, apa jawaban kita? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Itu kan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yang perlu kita maknai. Apa maknanya di sini? Kalau kita sudah banyak uang, kita bisa menang? Belum tentu.
kalau kita sudah menduduki jabatan dan kedudukan yang tinggi, kita sudah menang? Belum tentu. Bila kita sudah banyak link, banyak koneksi, mudah dapat pekerjaan? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena kemenangan itu Allah yang beri. Maka tatkala Allah dekatkan as-solah dengan al-falah, solat dengan kemenangan, di azan dan iqomah, azan tanda waktu solat masuk, iqomah tanda solat akan dimulai. Pesannya adalah untuk merebut kemenangan itu, perhatikan solat kita. Ya, dan Nabi Muhammad mencontohkan demikian, diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, perang Badar yang pertama itu 313 jumlah kaum muslimin melawan 1000 jumlah kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin belum terlatih, kafir Quraisy sudah terlatih. Kaum muslimin senjatanya apa adanya saja karena baru memasuki perangan awal. Perang pertama, kaum kafir Quraisy dengan persenjataan lengkap. Sangat tidak berimbang dari segi jumlah, dari segi kualitas peralatan dan keterampilan individu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dia masuk ke kemahnya, dia solat di situ. Solat yang dia lakukan. Setelah solat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau pada kesempatan ini Engkau tidak menangkan kami, maka tidak akan ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi." Doa Nabi Muhammad itu mengakui Allah yang memberikan kemenangan. Doa Nabi Muhammad itu mengakui bahwa tujuannya adalah menyembah Allah, tujuan dirinya, tujuan umat-umatnya. Kenapa? Karena dalam pandangan Rasul, apa yang diwahyukan Allah kepada dirinya, dia wajib menyampaikannya kepada umatnya. Tidak ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Makanya saat haji wada itu berkali-kali Nabi Muhammad mengatakan, haji terakhir dan pidato atau khutbahnya itu, ala hal ballagtu. Katalah semuanya, bukankah aku telah sampaikan? Hal ballagtu, bukankah aku telah sampaikan? Yang tersirat di situ yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu dari Allah. Dia hanya menyampaikan basyira wa nazira, itu istilah dalam Al-Quran, sebagai pemberi kabar gembira. Yang berbakti kepada Allah masuk surga, sebagai pemberi peringatan yang tidak berbakti kepada Allah akan masuk neraka. Maka kalau ingin sukses, perbaiki solat kita. Ingin sukses, perbaiki solat kita. Pembahasan kita itu adalah bahwa untuk merebut kemenangan itu kita berdoa kepada Allah melalui solat, kemudian melalui melafazkannya dengan doa kita. Yang kedua, dalam solat kita itu Allah berjanji akan mengabulkan apa yang kita minta. Di mana itu yang kita minta itu? Pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Di mana itu? Di waktu sujud kita. Allah akan beri kemenangan itu. Demikian saja, benar dari Allah, salah dari diri sendiri kepada Allah, sama pun kepada hadirin saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.